Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini ya di sini gue mau sharing aja ya. Kebetulan ada yang sharing juga di kolom komentar YouTube. Nah, jadi ada yang sharing gini, persis. Jadi ada perawatan luka diabetes ya, teman-teman. Jadi dia komen gini, persis seperti almarhum ayahku yang punya luka seperti itu di kaki, ujung-ujungnya diamputasi dan ayah hanya bertahan 2 minggu setelah amputasi. Nah, sebelumnya kakak saya ucapkan turut berduka cita, semoga almarhum segala amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, ya jadi di sini kita ya gue pribadi mau sharing aja berdasarkan beberapa pengalaman gue merawat pasien yang tadinya diabetes ya kakinya, terus juga ada yang harus berujung amputasi ya teman-teman. Di sini gue mau sekedar sharing ya, jadi memang ya beberapa kasus itu ada yang luka diabetesnya harus diamputasi atau enggak tidak bisa diselamatkan kakinya atau jarinya. Nah, biasanya ini terjadi karena penanganan yang telat. Biasanya entar dulu. Disuruh berobat nanti dulu. Tahu-tahu kakinya sudah menghitam jari-jarinya, bahkan udah merambat luas. Nah, kalau udah menghitam, beberapa orang di masyarakat menganggap ya itu udah bagus tuh, udah mulai kering. Padahal salah teman-teman. Ya, ketika lukanya menghitam, itu justru kerusakannya pasti akan semakin dalam. Nah, beberapa kasus ya memang akhirnya amputasi. Ya, ada memang ya ketika yang habis diamputasi seperti kakak yang tadi cerita, ya pasiennya atau enggak orang tuanya itu mengalami udah nggak kuat gitu teman-teman. Ya, sebenarnya bukan karena amputasinya, tapi karena biasanya itu metabolismenya sudah berantakan teman-teman ya. Ini terjadi ya karena tadi penanganan yang telat ya. Yang saya temukan pribadi ya biasanya nih yang terjadi akhirnya berakhir kematian ya, namanya umur kan gak ada yang tahu sebenarnya ya. Tapi di sini saya hanya sharing aja. Nah, biasanya ini penderita diabetes yang udah terlampau lama dan tidak kontrol. Ada juga yang kalau gulanya tinggi doang minum obat. Ya, jadi beberapa pasien tuh seperti itu teman-teman. Ada juga yang takut untuk ke rumah sakit gitu. Ada juga yang gulanya tinggi maunya minumnya langsung herbal. Itu juga nggak bisa yang seperti itu. Bukan berarti gue nggak setuju dengan yang namanya herbal. Di beberapa video gue bilang ya, gue sangat pro dengan herbal. Tapi ketika kondisi tubuh kita itu sedang kacau metabolismenya, itu nggak bisa langsung minum herbal teman-teman. Ya, kita butuh obat konvensional dulu dari dokter. Nanti kalau gulanya udah stabil, nah kita bisa lepas tuh sedikit-sedikit obatnya, turunin dulu dosisnya. Makanya harus kontrol rutin sementara ke dokter. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya jika diamputasi ya? Banyak dibilang banyak memang banyak, tapi yang gue alamin beberapa teman-teman ya. Beberapa pasien itu awalnya sakit kaki dan memang harus berujung amputasi, awalnya tuh nggak mau teman-teman. Ya nggak mau amputasi karena amputasi adalah hal yang paling mengerikan begitu kan. Nah, tapi nyatanya akhirnya ya tanpa kagak nggak diamputasi itu dia menderita terus karena kakinya nggak karuan, jalan nggak bisa, aktivitas nggak bisa, ya susah pokoknya jadinya. Nah, akhirnya dilakukanlah amputasi. Nah, setelah amputasi, nah itu bisa menggunakan kaki palsu teman-teman, bisa menggunakan tongkat, bisa aktivitas lagi. Dan gue pernah sharing video di channel gue yang satunya yang khusus luka. Ada judulnya kalau nggak salah, amputasi bukan akhir dari segalanya. Jadi pasien tersebut teman-teman ya, karena support dari keluarganya bagus, setelah amputasi dia malah hidup ya kayak hidup normal gitu teman-teman. Dia udah lepas obat diabetes ya, minumnya herbal dalam artian tuh ngolah sendiri ya teman-teman ya, dari daun-daunan ya, ketumbar gitu-gitulah teman-teman. Nah, terusnya beliau pun ya udah bisa aktivitas lagi pakai tongkat dan beli kaki palsu teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang gue mau sampaikan, enggak selalu yang kelihatan yang negatif tuh kedepannya pasti selalu negatif, itu enggak teman-teman ya. Ada memang harus diamputasi ya, memang
Siapa juga sih ya teman-teman yang mau diamputasi ya. Tapi namanya penyakit, namanya ujian itu kan datangnya dari Allah ya teman-teman ya. Kita bisa nggak nerimanya. Dan namanya penyakit ya awal-awal itu ya khususnya kalau diabetes tipe 2 otomatis kan memang karena gaya pola hidup kita yang sebelumnya memang kurang baik. Seperti itu. Jadi saran gua ya teman-teman, kalau memang bisa diselamatkan kakinya tanpa diamputasi, silakan lakukan perawatan dengan baik dan benar. Memang ada beberapa kasus ya di fasilitas kesehatan itu disuruh amputasi, tapi ketika datang ke perawat ya perawat yang kompeten dalam hal luka, akhirnya kakinya tidak jadi diamputasi ya teman-teman ya, malah bagus kakinya, malah apa namanya ya selamat lah kasarnya, jadi lolos dari amputasi seperti itu teman-teman ya. Tapi memang ada juga ya gue ketemu pasien ya, setiap gue datang untuk merawat luka biasanya gue nggak janjiin, Mas ini diamputasi enggak ya gitu ya, biasanya nggak tahu kan kalau biasanya datang apa lama nanyanya hanya lewat gambar. Tapi pernah kejadian pas gue datang, pas gue buka ya lukanya, pas nekrotiknya gue buka ternyata hitam semua dalamnya. Ya udah gue bilang, Bu ini kayaknya nggak bisa dirawat, ini udah harus amputasi gitu ya. Karena apa? Karena penanganan yang sudah telat teman-teman ya. Ada yang udah sebulan baru datang ke rumah sakit, nah ini kan udah telat banget ya. Ya padahal kalau dari awal udah ditangani ya, masalah awalnya udah ketemu ya, sebenarnya itu pasti bisa lolos dari amputasi harusnya teman-teman ya. Tapi namanya musibah ujian kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu sekadar sharing dari gua sih ya. Jadi yang mau gue sampaikan, amputasi itu bukan akhir dari segalanya. Toh setelah amputasi kita bisa pakai kaki palsu teman-teman, bisa aktivitas lagi ya. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.